Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan para petani walet yang berbahagia dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan dimudahkan segala urusan. Dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang masih zong gedung waletnya mudah-mudahan segera berisi. Yang sudah berisi mudah-mudahan segera meningkat populasi yang ada di dalam gedung waletnya dan segera panen supaya menikmati hasil daripada usaha budidaya walet ini. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan kita akan membahas tentang suara tarik yang ada di dalam ruang inap, ya. Untuk itu saya mengutip sebuah artikel yang bersumber dari redaksi Dunia Walet yang ditulis pada tanggal 7 Mei 2024, ya. Nah, ini ada orang yang bertanya kepada seorang konsultan yang bernama DRS Arif Budiman. Begini pertanyaannya, langsung saja saya baca ya, nanti kita akan bahas. Pak Arif, kenapa burung walet hanya tidur di Twitter tarik saja? Ini pertanyaannya ya. Tidak mau nginap di papan sirip yang ada Twitter inapnya. Apanya yang salah, Pak? Saya balik bertanya kepada member. Ini kata Pak Arif. Jam berapa suara tarik di-off-kan? Twitter tarik hidup 24 jam non-stop. Jawaban member tadi yang bertanya. Nah, itulah penyebabnya, kata beliau. Hal ini sering terjadi di banyak gedung walet. Pemilik gedung walet menganggap suara tarik dihidupkan seperti suara inap, yakni selama 24 jam. Segera saya sarankan, jadwal on dan off suara tarik disamakan dengan jadwal suara panggil di LMB. Fungsi suara tarik yang dipasang di pintu lar. Sekali lagi, fungsi suara tarik yang dipasang di pintu masuk roping room atau di ruang inap dimaksudkan untuk menarik burung walet masuk ke nesting room. Itu tujuannya ya. Jika gedung itu luas atau panjang, maka diperlukan Twitter tarik lebih dari satu buah. Sebab tujuannya untuk memandu burung walet masuk lebih ke ruang dalam lagi. Pada gedung walet yang panjang, maka tiap 4 atau 5 meter pasanglah Twitter suara tarik. Ini keterangan Pak Arif Budiman. Walaupun sama-sama di dalam gedung, suara tarik berbeda dengan suara inap. Fungsi dari suara tarik adalah memanggil atau menarik walet masuk nesting room. Maka hidupnya sama dengan jadwal suara panggil, yaitu on sekitar pukul 5.30 dan off sekitar pukul 19.30. Jadi jam 7.30 berarti sudah off ya. Sedangkan Twitter inap yaitu Twitter yang dipasang di papan sirip dengan bunyi suara anakan walet yang dibunyikan selama 24 jam dengan maksud agar membuat nyaman burung walet yang menginap. Kalau suara tarik itu hidup 24 jam non-stop, ada kemungkinan walet akan tidur di Twitter tarik, bukan di Twitter inap. Setelah memahami penjelasan saya, kata beliau,
member langsung mengatur ulang jadwal on dan off audio walletnya. Perubahan segera tampak. Burung walet hanya transit beberapa saat di Twitter tarik. Selanjutnya burung walet langsung naik ke papan sirip dan hinggap di Twitter inap. Proses ini akan terus berjalan seiring waktu dan burung walet yang datang beradaptasi juga akan bergantian, yakni transit sejenak di Twitter tarik, kemudian hinggap dan menginap di Twitter inap. Ini maksudnya begini ya. Jadi burung walet masuk ke ruang inap, dia mendengar suara tarik itu yang ada di ruang inap. Nah, biasanya burung walet itu banyak yang hinggap atau bertengger di sekitar suara tarik. Nah, nanti ketika di-off-kan, umpama jam berapa tadi ya? Jam 7 malam atau jam 7.30. Ketika di-off-kan suara tarik tersebut, maka yang kedengaran adalah suara inap yang ada di sirip. Nah, oleh karena itu, menurut keterangan ini bahwa burung walet itu otomatis akan naik ke sirip. Nah, di siriplah yang ada suara inap itulah dia akan menginap. Nah, ini menurut penjelasan ini memang ini sangat masuk akal ya. Sangat masuk akal. Nah, oke rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Nah, namun ya ada juga banyak orang yang non-stop suara tariknya dan suara inapnya bersamaan, dia non-stop. Tapi banyak juga yang berhasil. Nah gitu, nanti mungkin tergantung settingan daripada volumenya. Nah rekan-rekan sekalian yang berbahagia, namun kalau menurut saya ya, ini yang saya terapkan, saya malah tidak menggunakan suara tarik di dalam ruang inap. Saya tidak menggunakan suara tarik yang ada di ruang inap. Tapi suara inap full di semua ruang inap itu. Suara inap, tidak ada suara tarik di dalam ruang dan volumenya agak nyaring. Nah, ketika burung walet masuk ke ruang inap, karena di situ suara inap sedang bunyi, masing-masing burung yang beradaptasi itu dia mencari Twitter yang ada suaranya di atas sirip. Nah, itu rekan-rekan sekalian, ya silahkan ya. Pokoknya saya sudah sering bilang bahwa ilmu perwaletan ini tidak ada yang baku, tidak ada yang harus begini, tidak ada yang harus begini. Silahkan dicoba, dipraktikkan ya. Kalau kita belum mencoba, belum praktikkan, kita tidak akan tahu, kita akan penasaran. Nah gitu ya. Nah itu kalau cara saya pribadi ya, saya tidak menggunakan suara tarik di dalam. Nah dulu di awal-awal saya memang menggunakan suara tarik. Tapi lama kelamaan akhirnya saya coba stop suara tarik yang ada di dalam ruang inap. Nah kemudian suara inap itulah yang saya nyaringkan, langsung otomatis menjadi suara tarik dan suara inapnya. Nah alhamdulillah ini juga berhasil ya. Nah itu rekan-rekan sekalian berbahagia, ini sekedar saya menyampaikan bahwa pendapat konsultan seperti ini ya. Itu masuk akal juga itu, silahkan. Kalau mau coba seperti itu silahkan di-off-kan supaya tidak terlalu bising juga, terutama di daerah perkampungan ya, atau banyak rumah di samping itu kan terlalu nyaring dia. Nah bisa di-off-kan suara tariknya. Nah makanya kalau saya karena tidak memakai suara tarik di dalam ruang inap, maka tidak ada yang di-off-kan. Cukup suara tarik yang ada di lar itu saja yang berbunyi ya. Kalau sudah dia masuk ke ruang inap, semua suara inap yang dia dengar. Nah jadi demikian rekan-rekan sekalian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses buat kita semua. Insya Allah sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.